Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nabila. Saya salah satu mahasiswi dari kampus STAI Al-Andina Sukabumi. Langsung saja kepada intinya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan diri saya sendiri, Siti Nabila, dan juga teman saya Rusli Fahmi, akan sedikit membahas materi mengenai regresi sederhana dan berganda. Untuk memenuhi salah satu tugas kami dalam mata kuliah Statistika Penelitian Hukum. Nah, sebelum ke dasar teori, kita bahas dulu sedikit penjelasan mengenai regresi. Apa itu regresi? Regresi atau analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab dan akibat, untuk menentukan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, yang dimana variabel penyebab disebut dengan variabel independen atau variabel X, dan variabel akibatnya disebut dengan variabel dependen atau variabel Y. Nah, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa paham tentang sekelumit penjelasan mengenai pengertian dari analisis regresi. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar teori. Yang pertama, analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Nah, karena di sini kita akan membahas tentang analisis regresi sederhana dan berganda saja, maka kita tidak akan membahas tentang regresi non-linear. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan antara regresi sederhana dan berganda ini? Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah variabel independennya, yang dimana regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak atau lebih dari satu variabel independen. Nah, untuk dasar teori tambahannya, analisis regresi non-linear adalah regresi eksponensial. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita hanya akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana dan berganda saja, maka kita tidak akan membahas tentang analisis regresi eksponensial atau regresi non-linear ini. Mohon maaf ya, suara saya sedikit serak karena ini saya merekam videonya pada saat malam hari, jadi kurang kondusif dengan suaranya. Selanjutnya, di sini kita langsung ke contoh dari analisis regresi linear sederhana, yang dimana untuk judulnya ini saya mengambil judul dengan pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada alma mater kampus. Di sini saya sudah menentukan bahwa harga itu sama dengan variabel X dan keputusan pembelian itu sama dengan variabel Y. Kita sedikit ulas kembali bahwa regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X, yaitu harga, dengan variabel dependen Y, atau keputusan pembelian. Nah, selanjutnya, rumus dari regresi linear sederhana adalah Y ditambah A ditambah BX, dengan keterangan bahwa Y sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksi, A sama dengan harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan, B sama dengan angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus maka arah garis akan naik dan bila min maka arah garis akan turun. Selanjutnya,
X ini sama dengan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke cara menguji di SPSS mengenai regresi sederhana. Nah, karena di sini saya sudah buat contoh atau data dari regresi sederhana dan berganda, yang ini yang sederhana dan yang ini yang berganda, maka data ini kita langsung copy saja. Setelah di copy, kita langsung buka aplikasi SPSS. Nah, sebelum ke data view, kita akan melakukan pengerjaan di variable view. Untuk namanya, yang pertama saya akan beri nama X, dan yang kedua saya akan beri nama Y. Nah, langsung saja kita ke kolom label. Untuk label ini, karena X tadi itu sama dengan harga, dan Y itu sama dengan keputusan pembelian. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita ke data view. Nah, ini akan otomatis tersimpan antara nama dari angka 1 dan angka 2, yaitu tadi saya beri nama X dan juga Y. Maka data yang tadi sudah di copy kita paste di sini nih. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan klik analisis. Kita pilih regresi, kemudian linear. Nah, untuk ini, harga ini atau variabel X ini kita akan simpan di independen. Dan untuk keputusan pembelian ini kita akan simpan di dependen. Nah, jika sudah, maka kita abaikan saja yang lainnya. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini dia hasil penghitungan melalui SPSS tentang regresi sederhana. Di sini ada berbagai macam hasil. Ada tentang variabel entered atau remove, ada tentang model summary, ada tentang ANOVA, dan yang terakhir ada tentang koefisien. Karena di sini kita akan membahas regresi sederhana, maka kita akan kopas di bagian koefisien saja. Agar tidak pusing, data ini kita akan paste di file atau di dokumen tentang pembahasan mengenai regresi sederhana dan berganda. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita masukkan dulu rumusnya. Nah, berarti di sini Y ini sama dengan, tadi itu kan rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Berarti di sini Y sama dengan A, A-nya itu konstan ya, A itu sama dengan konstan. Berarti Y sama dengan min 69,250 ditambah BX-nya itu ini yang harga, berarti kita bisa tulis 0,510. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan interpretasi. Untuk interpretasinya, yang pertama, untuk nilai konstanta A menunjukkan nilai sebesar, nah ini ya, yang 6 min 69,250, yang artinya jika tidak terjadi perubahan
pada variabel independen atau bisa disebut nilai X adalah 0, maka nilai variabel dependennya atau variabel Y-nya sebesar min 69,250. Nah, untuk interpretasi yang kedua, nilai koefisien regresi variabel X atau harga adalah yang ini ya, yang 0,510 bernilai negatif, sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai, saja, maka keputusan pembeliannya akan menurun sebesar 0,5110. Kenapa menurun? Karena tadi ini hasilnya adalah negatif. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda. Untuk analisis regresi linear berganda ini, saya akan membuat contoh dengan judul pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan pembelian pada alma mater kampus. Di sini saya sudah memberi contoh bahwa harga itu sama dengan X, kualitas sama dengan X2, dan keputusan pembelian itu sama dengan Y. Kita ulas kembali bahwa regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen seperti contohnya X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn dengan variabel dependen Y. Nah, untuk rumus dari analisis regresi linear berganda ini adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn Xn, dengan keterangan bahwa Y ini sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Nah, di sini langsung saja kita ke cara menguji di SPSS mengenai regresi berganda. Nah, karena di sini saya tadi sudah buat contoh datanya, maka datanya ini kita copy saja. Kemudian sama kita langsung buka aplikasi SPSS. Kita ulang kembali. Kita ulang kembali bahwa yang pertama itu tadi X1
yang kedua itu X2, yang ketiga itu Y. Nah, untuk labelnya itu, yang pertama itu ada harga, yang kedua ada kualitas, dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Nah, jika sudah, kita ke data view. Nah, ini otomatis sudah ada ya, sama seperti regresi sederhana. Maka langsung kita paste datanya di sini. Nah, jika sudah, langsung kita klik analisis, kita pilih regression, dan kita klik linear. Nah, jika sudah, kita akan bagi ketiga bagian ini menjadi dua. Yang pertama ada harga, kita simpan di independen atau di bagian bawah. Kualitas kita simpan di bagian bawah, dan untuk keputusan pembelian kita simpan di dependen atau di bagian atas. Nah, sama seperti regresi sederhana tadi, jika sudah kita abaikan saja yang lainnya, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul sama seperti regresi sederhana. Ada beberapa hasil, tapi yang akan kita pakai ini adalah hasil yang terakhir mengenai koefisien. Maka kita copy datanya, kita paste atau kita pindahkan kembali ke file atau ke dokumen tentang pembahasan mengenai regresi sederhana dan berganda ini. Kita paste. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Tadi itu bahwa Y sama dengan A plus B1 plus B2 plus BNXN. Y-nya itu sama dengan A. A-nya itu adalah konstan, berarti min 89,000 dikurangi B1 dan B2. B1-nya itu ini ada harga, B2-nya ada kualitas. (0,6800) dan dikurangi 0,500. Nah, untuk yang ini, karena ini hasilnya itu plus, maka ini ditambah. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa kita masukkan rumusnya, dan yang ini itu adalah X1, yang ini adalah X1, dan yang ini adalah X2. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan buat interpretasinya. Untuk yang pertama, bahwa nilai koefisien A menunjukkan nilai sebesar min 89,000, yang artinya jika tidak terjadi perubahan pada variabel independen atau sama dengan nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka
nilai variabel dependennya atau nilai Y-nya ini sebesar min 89,000. Dan yang kedua, bahwa nilai koefisien regresi variabel harga atau sama dengan X1 adalah 0,6800 bernilai positif sehingga jika harga mengalami kenaikan satu nilai, maka keputusan pembeliannya akan mohon maaf teman-teman, karena tadi di sini kan nilai A-nya itu negatif, maka di sini otomatis yang nilai harga atau X1-nya juga menjadi negatif juga ya. Ini menjadi negatif dan nilainya ini bernilai negatif. Yang otomatis karena nilainya ini adalah negatif, maka pembeliannya pun akan menurun. Sebesar 0,6800. Nah, dan untuk interpretasi yang terakhir adalah nilai koefisien regresi variabel kualitas atau X2 adalah 0,500 bernilai positif, bernilai negatif juga ya, bernilai negatif karena ini tadi juga negatif di atasnya, berarti di sini bernilai negatif juga. Nah, sehingga jika kualitas ini mengalami kenaikan satu nilai, maka keputusan pembeliannya akan menurun juga sebesar 0,500. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita mengenai regresi sederhana dan berganda, yang dimana intinya
Apabila nilainya itu positif, maka keputusannya itu akan mengalami kenaikan. Sedangkan apabila nilainya itu negatif, maka keputusan akhirnya itu akan mengalami penurunan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit mengenai pembahasan regresi sederhana dan berganda. Saya perwakilan dari kelompok 10 dan juga rekan saya, Rusli Fahmi, pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya pada video kami ini, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya kepada teman-teman. Kami juga mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan pada video kami kali ini. Sekian dari kami kelompok 10, saya Isti Nabila sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.